Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nita Wahyuni, kali ini di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang usaha produk grafika. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama tentang perencanaan usaha produk grafika, yang kedua tentang produksi produk grafika. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang grafika? Biasanya grafika itu suka kita dengar di tempat-tempat percetakan. Nah, grafika adalah gambar dan teks yang ditampilkan pada bidang datar yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Nah, ada contohnya, ada foto, ada gambar, ada line art. Ada tipografi, ada grafik, ada diagram. Kemudian ada angka, ada simbol, dan ada peta. Nah, produk dari grafika ini biasanya dia mengkombinasikan teks, ilustrasi, serta warna. Nah, bagaimana perencanaan usaha produk grafika? Nah, usaha ini tuh sangat menjanjikan loh. Kenapa? Karena selain modalnya tidak terlalu besar, pemasaran dan peminatnya pun lumayan banyak di masyarakat. Jadi, ini memudahkan bagi kita untuk membuka usaha tersebut. Selain itu, untuk manajemennya sangat mudah dan peralatannya juga sesuai dengan produk yang akan kita pasarkan. Selain itu juga butuh promosi seperti brosur. Nah, kali ini saya akan membahas tentang teknik cetak grafika. Teknik cetak grafika itu ada 5. Yang pertama ada cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, cetak sablon, dan cetak digital. Nah, cetak tinggi. Nah, proses cetaknya ini secara timbul atau menonjol. Zat pewarna ditempatkan pada permukaan tertinggi dari bidang pencetak. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Gambar atau tulisan tersebut diukirkan pada suatu permukaan bidang. Warna dioleskan pada permukaan bahan yang sudah diukir lalu dicetakkan pada permukaan kertas atau bahan datar lainnya. Tinta yang tercetak pada kertas sesuai pada gambar permukaan tertinggi dari ukiran bidang cetakan. Nah, gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan atau gambar reverse dari gambar pada acuan cetak. Contohnya yaitu stempel. Yang kedua ada cetak dalam. Zat pewarna ditempatkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Gambar atau tulisan tersebut diukirkan pada satu permukaan bidang. Warna dimasukkan pada rongga pahatan bahan yang sudah diukir, lalu dicetakkan pada permukaan kertas, plastik tipis, aluminium foil, dan material datar lainnya. Tinta yang tercetak pada kertas akan berupa gambar timbul sesuai dengan gambar rongga ukiran bidang cetakan. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan atau reverse dari gambar pada bidang acuan cetak. Nah, contoh cetak dalam ini adalah uang. Yang ketiga ada cetak datar. Bidang pencetak atau bidang acuan cetak berupa permukaan datar yang memiliki 2 jenis lapisan permukaan. Satu jenis lapisan mengikat tinta, sedangkan satu jenis lapisan lainnya tidak mengikat tinta. Bidang yang bertinta akan menjadi bidang pencetak atau acuan cetak. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan atau reverse dari bidang acuan cetak. Contohnya di sini ada majalah dan koran. Selanjutnya ada cetak sablon. Nah, aplikasi tinta langsung pada permukaan bidang datar. Nah, gambar dihasilkan dengan memberikan lapisan penghalang tinta sesuai gambar yang diinginkan.
menghasilkan gambar yang sama dengan acuan cetaknya. Acuan cetak dapat berupa stensil atau pola yang diletakkan di antara kertas dengan screen atau dengan mencetakkan gambar pada acuan screen. Teknik cetak saring pada umumnya menggunakan screen. Oh iya, cetak sablon ini juga disebut cetak saring. Maka teknik ini dikenal dengan sebutan screen printing. Nah, teknik cetak dengan menggunakan stensil dapat dilakukan tanpa screen, yaitu dengan langsung menyemprotkan warna pada bidang datar yang sudah dilapisi stensil atau pola gambar. Teknik tersebut serupa dengan teknik yang digunakan pada lukisan prasejarah cetakan tangan pada gua. Nah, contohnya ini cetak sablon ya, kita semuanya pasti tahu kaos sablon. Nah, kemudian yang terakhir ada cetak digital. Proses cetak yang terjadi tanpa bidang acuan cetak diatur dan dilakukan secara digital menggunakan komputer. Cetak digital dikenal juga dengan sebutan digital printing. Mesin yang digunakan untuk cetak digital adalah printer. Nih contohnya ada buku, ada banner, kemudian ada kartu nama, kemudian ada baliho. Nah, sekian untuk materi hari ini. Nah, di sini ada tugas untuk hari ini. Sebutkan 5 teknik cetak atau grafika. Manakah yang membuatmu paling menarik dan mengapa itu menarik? Nah, tuliskan jawabanmu di kolom komentar beserta nama dan kelas. Oke, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.